Episode diawali dengan flashback teman Rin Natsume semasa sekolah bernama Aoi yang bercita-cita menjadi penulis terkenal. Namun pada kenyataannya semua tidak berjalan semulus yang ia kira. Kerjaannya overload di waktu bersamaan sampai lembur. Teman-temannya udah pada nikah. Dia juga sempat minta saran ke Rin Natsume untuk ide ceritanya nanti. Hanya saja pekerjaan Rin tidak boleh diberitahu oleh ke siapapun karena menyangkut kaiju. So Aoi semalam mendapat mimpi yang berupa burung impian. Saat ia mencari ide itu dan mendapatkannya, tiba-tiba angin kencang berhembus dan menerbangkan kertas ide tersebut. Aoi mencarinya keluar dan melihat bola merah di situ. Awalnya dia mengira itu mimpi. Saat kembali ke meja kerjanya, seolah dia terpancing oleh bola merah itu. Jadi bola merah itu akan mengabulkan keinginan Aoi tersebut. Saat Aoi menyebutkan kata burung impian, bola tersebut berubah menjadi baby Sandrias yang diberi nama Dory. Hal itu diketahui oleh Skip karena belakang ini Yopi menganalisis sinyal aneh yang terjadi di tempat Aoi bekerja. Saat Aoi sedang tidur akibat kelelahan, bosnya datang untuk menanyakan progres kerjanya. Saat Dory bersuara, Aoi berusaha menyembunyikannya dengan alasan seadanya. Berkat hadirnya Dory, pekerjaan Aoi jadi mudah setelah terbantu dan membuatnya jadi semangat. Saat Rin menelponnya dan menanyakan perihal sinyal aneh di tempatnya, namun Aoi menyembunyikannya dan seolah nggak terjadi apa-apa. Satu momen saat Aoi kembali ke kantornya, tiba-tiba Sandrias sudah tumbuh besar. Saat bosnya Aoi datang, Aoi berusaha menyembunyikan Dory, namun ujung-ujungnya ketahuan dan jelas bosnya juga ketakutan. Tentunya kabar itu sampai ke telinga Skip dan terlihat kayu tersebut keluar ke taman dan dilihatkan oleh banyak orang. Skip pun datang ke sana, begitu juga dengan Rin yang melihat temannya Aoi yang sedang bersama Dory yang sudah besar itu. Pas lihat itu malah berujung ke masalah personal. Tak lama GDF pun datang dan menembak Dory sampai mengecil dan mati. Aoi yang melihat itu pun merasa marah dan dendam karena berkat Dory lah yang membuat mimpi Aoi terwujud dan berujung rusak oleh orang sekitarnya. Aoi pun marah dan mengatakan keinginan jahat yang membuat Baby Sandrias menjadi King of Mons. Orang-orang di sana pun pastinya lari. Yuma pun langsung berubah menjadi Ultraman Arc dan battle melawan King of Mons pun terjadi. Tentunya Arc pun sangat kesulitan melawan King of Mons karena saking kuatnya dan chaos parah. Rin pun melihat ada anak kecil sendirian berdiri menyaksikan kekacauan itu dan menyelamatkannya. Aoi pun menyadari semua ini adalah kesalahan dia dan meminta maaf dan meminta siapapun untuk membantu Ultraman Arc. Kemudian datang lagi Fast yang kembali dari bulan untuk membantu Arc. Battle yang epic dan juga pecah pun terjadi. Sempat unggul di awal, tapi karena kesulitan sampai tangan Gefas rusak, Arc pun berubah ke Galaxy Armor dan mengeluarkan jurus Galaxy Finalisnya ke arah King of Mons. Beruntungnya juga Gefas berhasil diselamatkan oleh Arc menggunakan Arc fiturnya. Bola merah itu membawa Aoi dan Rin ke suatu tempat. Tampaknya bola merah itu juga perlahan suaranya menyerupai Aoi. Jadi bola merah ini hanya bisa menyaksikan pemberitaan keras kusan orang-orang yang tiada habisnya. Dan bola merah itu meminta Aoi untuk mengakhiri perjalanan bola merah itu. Aoi pun mengatakannya dan bola merah itu pun lenyap. Episode pun diakhiri oleh Aoi yang menjalani kehidupannya seperti biasa karena dia menyadari impiannya harus diperjuangkan, bukan dikabulkan. Yap, overall episode ini bagus banget menurut gua ya. Tapi mungkin perspektif kalian juga bakal berbeda karena ya kali aja ada yang kecewa dengan episode ini. Tapi gua bakal bahas itu sebentar lagi. Episode ini juga ceritanya lebih memfokuskan perspektif teman Rin Natsume bernama Aoi. Jadi selama episode berjalan, screen time anggota Skip itu dikit banget, yang dimana Aoi ini bercita-cita menjadi penulis terkenal. Namun kenyataannya nggak semudah yang ia pikirkan. Apalagi ia melihat teman-temannya yang semua impiannya tercapai, sedangkan Aoi sendiri masih stuck di situ aja. Dan dia bertemu bola merah yang bisa mengabulkan semua keinginan, hanya saja berujung jadi kehancuran. Beruntung bola merah itu meminta Aoi untuk memusnahkannya dan kembali ke kehidupan normal agar bisa berjuang lagi. Ini juga menjadi pelajaran juga bagi kita sebagai penonton kalau semuanya itu gak ada yang instan, karena di belakang pasti ada hal yang memang udah diperjuangin mati-matian dari awal. Ya pokoknya jangan terlalu mudah menyerah gitulah dan maunya instan. Semua itu ada prosesnya. Relate banget kok ini. Satu lagi mengenai King of Monsnya yang merupakan wujud besar dari Baby Sandrias. Well, ini berbanding terbalik dari movie gaya Hyperspace yang dimana King of Mons sendiri berasal dari imajinasi seorang anak. Sedangkan di Arc ini lebih memperspektifkan pandangan orang dewasa. Kalau King of Mons di sini tercipta karena impian manusia sendiri dihancurkan oleh mereka dan berniat menghancurkan dunia ini. Of course, power scaling dari movie dan series Arc ini masih sama OP-nya dan gak berasa di nerf gitu.
beruntungnya bisa di counter oleh Galaxy Armor. Penggunaan Galaxy Armornya juga memang dah tepat banget karena mengingat King of Mons memang sekuat itu, jadinya penggunaannya gak ngasal dan lain-lain. Dari segi sinematografi dan battlenya juga emang jadi main point banget di sini, pecah asli pas nontonnya. Meskipun yang bikin kecewa itu Ultraman Gaia tidak muncul di sini, padahal timingnya pas banget saat Aoi minta siapapun agar membantu Ultraman R. Gak disangka malah Givas yang muncul. Tapi sisi baiknya juga kita bisa tahu kabar Givas setelah episode 12 yang gak berasa sia-sia banget. Pas kembali ke episode 21, team up-nya pecah banget ini. Rating 9/10 lah bagi gua untuk episode ini. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Ultra Dah.